Ibu kasih mati ya. Nanti ketika kalian mau bertanya atau mungkin terlalu cepat, lambaikan tangan begini ya. Kan ada tuh di HP-nya kalian kan. Kalau bisa di ini aja, di video aja mukanya supaya ibu guru lebih kenal. Ketika nanti di jalan ketemu dengan bu guru kan sudah bisa lihat, oh ini anak TKJ 1, seperti itu. Oke, ibu kasih mati dulu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Triastuti Handayani. Biasa dipanggil dengan Ibu Iyas atau Ibu Trias. Lebih nyamannya kalian mau panggil Trias, Ibu Trias atau Ibu Iyas, boleh. Di sini Ibu pendidikan terakhirnya itu sebenarnya pendidikan fisika. Yang tadi kalian belajarin sebenarnya itu mapelnya Ibu Guru. Tapi karena guru TKJ-nya kurang, sehingga Ibu diminta untuk membantu di kejuruan. Sehingga nanti kalian akan tetap bertemu Ibu Guru sampai kelas 3, jadi kelas 2. Kelas 2 Ibu tidak mengajar ini lagi, Ibu mengajar TRJ dengan PKK. Untuk itu kalian tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk bertemu dengan Ibu ya. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian sistem komputer ya. Oke. Nah, ini adalah pembelajarannya ya. Yang pertama kita akan belajari adalah mengenai sistem bilangan. Bisa dicatat di buku kecil-kecil, tapi nanti ketika kalian membutuhkan, Ibu akan share lewat WA Group. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari sistem bilangan, siswa dapat menerapkan bilangan desimal, biner, okta, dan heksadesimal. Ini yang akan kita pelajari ya. Desimal, biner, okta, dan heksadesimal. Peta konsepnya. Yang pertama kita akan mempelajari penerapan sistem bilangan. Yang kedua format bilangan, konversi bilangan, dan sistem penyandingan bilangan. Untuk apa Ibu kita belajar ini? Nanti akan dijelaskan. Oke. Sistem bilangan. Komputer merupakan mesin yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu ada listrik atau tidaknya aliran listrik, yang dapat disebut dengan sistem biner. Selain bilangan biner, komputer juga menerapkan beberapa jenis bilangan seperti bilangan basis 10, desimal, dan basis 8 oktal, dan basis 16 heksadesimal. Ini perlu kalian ingat bahwasannya kalau bilangan biner itu yang terdiri dari dua bilangan ya, 0 dengan 1, sedangkan basis 10 atau desimal yaitu 0 sampai 9, basis 8 0 sampai 8, basis 6 0 sampai 15. Nah, ketika heksadesimal, apa perbedaannya dengan ini? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Dia menggunakan apa? Menggunakan angka tadi itu. Itu adalah bilangan. Bilangan itu terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, penerapan sistem bilangan.
Komputer menggunakan beberapa jenis bilangan. Contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah yang pertama adalah bilangan biner. Bilangan yang terdiri dari 0 dengan 1. Bilangan biner ini adalah bilangan dasar yang digunakan pada komputer. Nah, bilangan desimal, bilangan ini dapat kita jumpai pada pengelamatan IP dalam jaringan komputer. Jadi kita belajar ada pengaplikasiannya untuk apa. Nah, ini tadi bilangan heksadesimal, bilangan ini dapat kita jumpai pada MAC address pada setiap device-nya. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang untuk kita pembelajarannya ini. Nah, ini penerapan sistem bilangan heksadesimal dan desimal. Nah, ini ada DNS, ada DHCP, ada IP-nya. Nanti kita hitungnya di sini di kelas 2. Lanjut. Oke. Nah, kita di sini sekarang akan dijelaskan jenis-jenis bilangan tadi. Bilangan, sistem bilangan itu ada 4 ya. Yang perlu diingat ada 4. Bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal ini ya. Biner, oktal, dan heksadesimal. Kalau bilangan desimal, bilangan yang terdiri dari berapa? 10 ya, dari 0 sampai 9. 0 sampai 9 itu 10. Nah, sedangkan bilangan biner, bilangan yang hanya mengenal 2 jenis angka numerik yaitu 0 dengan 1. Nilai 1 mewakili keadaan dengan arus listrik, sementara 0 mewakili keadaan sebaliknya. Contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti saklar lampu. Ketika kalian kasih nyala, lampu menyala itu berarti dia bilangan binernya 0 ini, 1. Tapi ketika mati, dia 0. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu bilangan oktal. Bilangan yang menggunakan basis 8, jenis angka numerik yaitu dari 0 sampai 7. Ini adalah bilangan oktal, beda dengan bilangan desimal. Bilangan desimal berarti 0 sampai 9, itu yang menjadi pembedanya ya. Perlu diingat, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan tanya lagi. Akan tanya pelan-pelan apa yang kita sudah pelajari. Nah, selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Heksadesimal yang terdiri dari 10 angka numerik. Nih. Angka numerik yaitu 0 sampai 9. Selebihnya kita menggunakan karakter A, B, C sampai F. Nilai A mewakili nilai 10, nilai B 11 dan seterusnya. Berarti ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu yang menjadi pembedanya. Ketika ditanya apa itu bilangan heksadesimal? Bilangan yang terdiri dari 16 digit, 10-nya angka numerik, dan 6-nya adalah huruf. Nanti kalau ditanya seperti itu ya, hurufnya dimulai dari angka berapa? Angka 10, yaitu 10. 10A, ini 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kalau ditotalkan berapa? Dari 0 sampai 15. Itu ada 16. Oke. Kita di sini nanti akan belajar konversi. Entah itu desimal ke oktal, desimal ke biner, desimal ke heksadesimal. Jadi kita diubah-ubahnya dalam bentuk itu nanti akan diajarin di sini. Tapi untuk yang pertama, Ibu tidak akan membahas yang swasta dulu, yang gampang-gampang. Nah, konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya.
tetapi tetap memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner sangatlah penting ketika menghitung banyaknya network yang terbentuk dari subnet IP address. Terdapat beberapa teknik konversi bilangan, yaitu menjumlahkan suku bilangan yang dikonversikan atau melakukan pembagian bilangan secara berulang. Nah, ini yang pertama kita pelajari hari ini di sini aja. Konversi dari bilangan biner. Pertama kita biner. Kalian harus ingat bilangan biner itu bilangan yang mempunyai 2 digit, yaitu 0 dengan 1. Harus diingat ya. Bilangan biner terdiri dari 0 dengan 1. Berikut adalah cara mengonversi bilangan biner bulat menjadi format desimal dengan cara mengalihkan setiap suku bilangan sesuai dengan urutan pangkatnya. Bentar ya. Oke. Karena kita berbicara bilangan biner, ini ya, bilangan biner yang terdapat 0 dengan 1. Ini harus kalian ingat-ingat ya, harus kalian ingat-ingat. Konversi bilangan biner menjadi format desimal. Kalau desimal itu ini desimal ya, bukan Desember ya. Yaitu 0 sampai 9. Jadi desimal ini, bilangan desimal itu adalah biasa dikatakan dengan basis 10. Jadi 1 sampai 9 kan 9, ditambah 0 ini berarti 10. Jadi bilangan itu ya. Terus kenapa tidak 10 Ibu? Tidak 1 sampai 10? Karena 1 dengan 0 adalah pengulangan dari bilangan ini. Ya kan? Pengulangan dari bilangan 0 sampai 9. Oke, kita masuk di contohnya. Ibu, kenapa bilangan biner itu hanya 2? Iya, karena di sini 0 dengan 1, tidak 2, tidak 3. Itu adalah bilangan desimal heksa dengan biner. Jadi kalau biner lagi, heksadesimal. Kalau bilangan biner itu hanya 2 saja, 0 dengan 1. Makanya di sini tidak ada 3, tidak ada 4. Ini kenapa, Bu? Ini adalah menandakan kalau bilangan yang akan kita kerjakan ini adalah bilangan biner. Jadi seperti itu. Caranya sudah ada di samping ini caranya. Ini ada 4 digit ya, 1110, ya kan? Nah, pengalinya berapa? 2, karena bilangan biner hanya 2, 0 dengan 1. Berarti 1, 2 kan? Hanya 2 pengalian saja. Ini adalah pengaliannya. Nih. Ibu, kenapa pangkat 3? Karena ini adalah, diandai katakan ini adalah ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, jadi ini adalah pangkatnya nanti. Berarti ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Bu, terus kalau nanti ada 5 bagaimana? Contoh, 1, 1, 1, 0, 0. Ini ada 5 ya. Berarti ya, nulisnya pangkatnya dihitung dari mana? Ini 0. Ini contoh ya yang belum di ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau kalian kurang paham, ketika ini pangkatnya, kalian bisa melihat dari bentuknya. Bentuknya ini kan dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan, ya kan? Kalau ribuan berarti kan nolnya 3 ini. Ini nolnya 3. Kalau ratusan di sini berarti nolnya 2. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita sudah tahu pangkatnya di belakang, kita memindahkan satu ini. Ini. Di sini. Oke. 1 kali 2 pangkat 3 ini pangkatnya. Jadi tinggal dikalikan
2 untuk pemangkatan pasti sudah tahu. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 ya. Sehingga, cara pengerjaannya 2 dikali 2, 4. Selanjutnya 2 dikali 2 lagi adalah hasilnya 8. Ini ya, di sini 8. 8 dikalikan 1 adalah 8. Sama halnya dengan yang ini. 1 kali 2 pangkat 2. 2 2 dipangkat 2 kan berarti 2 dikali 2 yaitu 4. 4 dikali 1 4. Nah, yang ini 2 pangkat 1 berarti 2-nya 1 kali, ya kan? Berarti 2. 2 dikalikan 1 2. Nah, sekarang yang 0. 2 pangkat 0 itu berapa? Itu bilangan 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Mau 1 juta dipangkat 0 ya tetap 1. 1 dikali 0 adalah 0. Sehingga sisa dijumlahkan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0 sama dengan 14. Kenapa di sini 10 Ibu Guru? Karena di sini kita dari bilangan biner bulat menjadi format desimal. 10 ini adalah menandakan kalau bilangan ini sudah masuk dalam kategori bilangan desimal. Jadi seperti itu ya. Eh, Pembelajaran untuk hari ini kita membahas bilangan biner dulu. Minggu depan kita masuk ke heksa, desimal, dengan oktal ya. Jadi kalian di rumah nanti pelajarin ini dulu. Cara konversi. Kalau memang tidak bisa, nanti bilang, "Ibu, saya belum paham." Bisa nanya di WA grup untuk Ibu guru memberikan tugas ya, supaya kalian lebih banyak berlatih. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Akan dilanjutkan di minggu depan, yaitu bilangan oktal, heksadesimal dengan heksadesimal dengan desimal ya.